videonya. Yuk kita mulai videonya. Ini dia. Nah, di sini tuh ditampilkan adiknya Seojun yang bernama Gowon, teman-teman. Jadi dia itu adalah penampilannya tuh mirip dengan Jukyung, yaitu memang penampilannya agak buruk rupa gitu, teman-temannya. Dan dia sebenarnya memiliki suara yang bagus banget dan dia terpilih menjadi center untuk paduan suara di festival. Tapi teman-temannya tidak terima hal itu, di mana ada 3 orang satu geng menyuruh Gowon untuk keluar dari center, tapi Gowon tidak mau, dan kejadian itu langsung disaksikan oleh Jukyung sendiri. Dan pada saat Jukyung ini menghampiri si Gowon dan memberinya semangat gitu, si Gowon langsung pergi dari sana, teman-teman. Nah, kita beralih pada Jukyung dan juga si Suho, di mana Suho mengajak Jukyung untuk bertemu pada malam hari, teman-teman. Jadi alasannya dia pengen ngambil jaketnya yang ketinggalan, bukan ketinggalan sih, yang dimuntahin oleh kakaknya Jukyung pada waktu itu, teman-teman. Kalau kalian masih ingat ya. Tapi karena jaketnya belum kering, akhirnya si Jukyung tidak membawa jaket itu. Tapi si Suho nggak masalah, kan sebenarnya dia cuma pengen jumpa aja sama Jukyung. Lalu si Suho mengajak Jukyung untuk bermain basket gitu, teman-teman, biar waktunya agak lama ya kan. Nah, lagi-lagi si Jukyung tersandung pada saat main basket. Dan ya, si Suho dengan sigap langsung nangkap dia dan meluk Jukyung. Si Suho keenakan ya kan, tapi dia berdalih bahwa dia ingin sekalian pamer bahwa dia deterjen baru. Emang nggak masuk akal ya kan. Dan untung saja penjaga komik itu lewat. Si Suho pun meluk dia dan bilang kalau dia pamer deterjen baru biar nggak ketahuan sama si Jukyung kejadian sebelumnya kalau dia memang pengen meluk gitu loh. Aduh, ada-ada aja ya kan. Nah, dia akhirnya ngantar Jukyung pulang sampai ke depan rumahnya, dan ternyata di sana ada motornya si Seojun. Dia nggak terima dong ya kan. Dan si Suho bilang biar dia aja yang bawa motornya si Seojun itu pergi dari sana. Nah, besoknya si Seojun nggak terima dan dia minta kepada Suho untuk motornya dibalikin. Tapi si Suho nggak mau balikin motornya si Seojun. Waduh. Nah, setelah itu si Gowon langsung disiksa lagi sama teman-teman berandalnya itu, dan untung saja si Jukyung ada di sana dan dia langsung melemparkan dan menyiram air bekas pel lantai kepada teman-teman si Gowon itu. Wah, makanya jangan jahat banget jadi orang ya kan. Dan teman-temannya itu masih aja bandel dan akhirnya diberi pelajaran langsung sama si Sujin dengan tendangan maut. Makanya jangan jahat lu pade. Nah, setelah itu si Jukyung langsung menghampiri si Gowon dan memberinya nasihat gitu, teman-teman, dan juga semangat kepada si Gowon. Dan Gowon bilang Jukyung tidak akan pernah tahu apa yang dia rasakan karena Jukyung cantik. Tapi sebenarnya Gowon tidak tahu bahwa Jukyung pun lebih paham dibandingkan dirinya, karena si Jukyung pun aslinya berpenampilan seperti dirinya. Tapi karena tertutup oleh makeup jadi nggak ketahuan ya kan. Aduh. Nah, setelah itu pada saat si Jukyung mau pulang nih guys, dia berniat untuk membantu si Gowon besok sebelum festival dimulai dengan memake-upinya, dan dia nonton tutorialnya di YouTube, yaitu tutorial dari kakaknya si Suho sebenarnya. Tapi Suho nggak tahu apa yang ditonton sama si Jukyung. Dan di sini juga terjadi percakapan antara Suho dan juga Jukyung, di mana si Suho itu memuji Jukyung. Dia bilang Jukyung pun tetap cantik walaupun tanpa makeup. Wah, habis itu si Jukyung langsung tersipu malu dan dia langsung ngacir ke bus pada saat bus jemputan dia itu datang. Aduh, dan setelah di bus, si Jukyung memberanikan diri untuk mengajak Suho nonton film setelah acara festival selesai besok harinya, teman-teman. Dan si Jukyung pun berharap si Suho mau dan dia deg-degan dengan jawaban Suho, dan akhirnya ya, si Suho mau pergi dengan Jukyung nonton di bioskop besok setelah festival selesai. Wah, bakal ada yang kencan nih ya kan. Nah, tapi si Seojun datang ke rumahnya si Suho dan ya masih membahas tentang si Jukyung. Wah, berantem lagi nggak nih 2 orang ya. Nah, besoknya di festival Jukyung bertemu dengan si Gowon dan dia udah dandan, tapi dandannya menor banget dan dia langsung dapat ejekan dari teman-temannya. Dan si Jukyung setelah itu pergi menyelamatkan si Gowon dari sergapan teman-temannya, dan dia langsung mencoba untuk memake-upi si Gowon ini agar Gowon memberikan penampilan yang luar biasa pada saat festival paduan suara yang nanti akan tampil. Dan dengan sentuhan tangannya Jukyung yang memang jago banget makeup, dia langsung memulai mendandani si Gowon. Hingga akhirnya kita lihat hasilnya gimana ya teman-teman. Dan pada saat penampilan Gowon di paduan suara, penampilannya bagus banget karena suara emang bagus, dan juga wajahnya terlihat cantik banget. Dan semua orang terpukau dengan penampilan Gowon. Nah, setelah itu si Gowon langsung berterima kasih kepada si Jukyung karena telah membantunya sehingga bisa tampil menarik. Dan ternyata Gowon ini adalah adik dari Seojun, dan Jukyung pun baru tahu pada saat si Seojun datang memberikan bunga selamat kepada si Gowon. Wow. Nah, setelah itu si Jukyung pergi ke tempatnya Suho untuk menanyakan apakah mereka jadi nonton hari ini ataupun tidak. Tapi ternyata si Suho tiba-tiba saja bersikap dingin gitu guys kepada si Jukyung dan meminta Jukyung untuk tidak mengganggunya lagi. Nah, si Jukyung nggak tahu apa-apa. Dia sedih banget mendengar Suho berkata seperti itu kepada dirinya, dan dia setelah itu pergi meninggalkan Suho. Nah, Suho melakukan itu karena ternyata si Seojun bilang dan ngebahas tentang sahabat mereka Soyeon dan bilang kepada Suho bahwa Suho itu tidak berhak bahagia sama sekali.
Dan karena itulah si Suho bersikap dingin lagi kepada si Jukyung teman-teman. Dan ternyata kejadiannya itu si Seon itu sempat SMS dan juga telepon si Suho, tapi Suho tidak menanggapi telepon dari sahabatnya itu. Dan ternyata setelah itu ada kabar bahwa si Seon itu sudah bunuh diri dan Suho memastikan apakah itu benar, dan ternyata itu memang sahabatnya dia dan juga si Seojun. Dan si Suho mulai hari itu sangat menyesal dengan kejadian itu teman-teman. Dan pada saat di festival mengenang si Seon itu, dadanya sakit banget dan dia langsung pergi dari sana dan dia meninggalkan Jukyung yang mencoba untuk menghiburnya. Nah setelah itu Jukyung memutuskan untuk pulang dan di situ dia tersadar bahwa orang yang menyelamatkannya di atap sebelumnya adalah si Suho, dimana dia teringat bahwa jaket yang ada di rumahnya itu jaketnya Suho yang bertuliskan S dan H adalah milik pria yang menyelamatkan dia pada saat dia ingin bunuh diri di atap di episode 1 kalau kalian ingat ya teman-teman. Dan saat itu si Jukyung pun memikirkan Suho dan dia langsung pergi menuju ke atap itu karena dia berpikiran bahwa Suho kemungkinan besar ada di sana teman-teman. Lalu Jukyung sampai di sana dan ternyata feeling dia benar, si Suho ada di sana dan dia langsung pergi mendekati Suho dan mencoba untuk menenangkan Suho yang lagi nangis teman-teman, karena dia ingat tentang sahabatnya si Seon itu. Dan inilah ending scene dari episode 5 ya teman-teman. Nah untuk tim Seojun agak mundur dikit dulu ya teman-teman. Oke guys, segitu aja yang Mimin dapat bagikan pada kalian. Kita tunggu aja kelanjutan kisah dari drama ini di episode 6 nya. Thank you for watching guys, see you on next video, bye bye.